Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim, ulama, para asatid, segenap tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Ar-Royan, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang menghimpun kita di pagi hari ini. Allah kumpulkan kita dalam kebaikan untuk sholat berjamaah, kemudian bermunajat di majelis ilmu bersama kita, berma'rifatullah, mengenal Allah melalui kalam-kalam sucinya, sabda sunnah rasulnya. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, anak cucunya, kita dan keluarga kita semua semoga mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan tafsir surah Al-Baqarah ayat 35 dan berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Allah. Dan kami berfirman, ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah kamu bersama pasanganmu di surga. Wa kula minha, makanlah kalian berdua dari hidangan surga, buah-buahannya, segala aneka ragam makanan, buah-buahan, ragadan yang menyenangkan, haitsu syi'tuma yang kalian kehendaki. Tapi ingat, wala taqraba hadhihi sajarah, jangan kamu dekati pohon ini. Jangan kamu dekati pohon ini. Kenapa? Fatakuna minadh dhalimin, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Dikasih tahu, semua boleh dimakan, semua didekati boleh, tapi pohon ini jangan. Pohon apa itu? Para ulama mufassir berbeda pendapat. Apa pohon anggur, apa pohon itu pohon kurma, pohon macam-macam. Tapi yang jelas Allah nggak menyebutkan. Disebut pohon kuldi, itu istilah iblis.
Kalau kamu makan, kamu akan kekal gitu. Namanya pohon kekekalan. Yang ngomong iblis, padahal kalau makan itu justru enggak kekal. Jadi iblis itu sebaliknya ngomong gitu. Ternyata justru diusir dari surga. Fataku minal zalimin. Kamu akan termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Apa yang terjadi? Fazallahuma syaitanu anha farajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Lalu menggelincirkan keduanya. Siapa? Iblis, as-syaitan. Yang dimaksud syaitan adalah iblis. Secara umum syaitan anak cucu iblis, tapi di sini khusus yang saat itu memang masih dalam arti diusir saat itu iblis. Fazallahuma syaitan, maksudnya iblis, anha, dari surga. Syaitan atau iblis menggelincirkan Adam dan Hawa dari surga. Kok bisa ya gitu? Iblis membuat Nabi Adam lupa. Jadi ini sesungguhnya bagian daripada skenario Allah, di mana Allah sebelumnya sudah bilang, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan kamu di muka bumi khalifah. Karena dengan melanggar ini nanti kan hukumannya diusir dari surga, dikeluarkan dari surga, lalu diturunkan di muka bumi. Ya kalau Nabi Adam nggak melanggar, nggak turun ke muka bumi, padahal skenario-nya memang akan diturunkan di muka bumi. Dan ini menjadi tabiat kita. Pertama, lupa. Adam itu pernah lupa. Maka anak-anak Adam pasti juga punya sifat lupa. Bapak, Ibu pernah lupa? Pernah nggak? Atau sering? Sering, kadang-kadang lupa sama istri. Lagi makan enak gitu. Lupa, kadang-kadang lupa, kita punya sifat pelupa. Nabi Adam pernah lupa. Jangan dekati pohon ini gara-gara tipu daya iblis. Dan iblis itu begini soalnya, dia itu menggelincirkan Adam dan Hawa pakai sumpah demi Allah. Adam gak habis pikir, kok ada makhluk bersumpah demi Allah tapi dia bohong dalam sumpahnya. Ada makhluk yang berani-beraninya bersumpah demi Allah tapi dia bohong dalam sumpahnya. Manusia yang kayak gitu ada nggak? Ada juga ternyata gitu. Itu ngikutin tadi itu iblis tadi tuh, demi Allah kok bohong gitu. Lupa yang kedua dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Adam itu ketika di umurnya yang 960 tahun datang malaikat Israel. Nabi Adam kan umurnya 1000, baru 960 kok Israel datang, protes Adam. Loh, kan jatah umurku 1000, ini baru 960. Oh, kamu datang? Loh, kata malaikat Israel, kan dulu kamu pernah memberikan hadiah umurmu pada cucumu. Jadi Nabi Adam itu tahu cucu-cucunya yang berapa ini. Ketika diusap punggungnya habis dicipta robnya itu ada cahaya-cahaya yang itu menjadi anak cucunya. Ada di antaranya cahaya paling berkilau. Dia itu soleh, anak cucunya baik, tapi umurnya pendek. Siapa? Nabi Daud. Dari kecil sudah melawan Goliat, Raja Jalut yang zalim. Dia diangkat menjadi raja, tapi sayang umurnya kok pendek, cuma 60 tahun. Sama Adam, kasihan ini cucuku ini, aku hadiahkan umurku buat cucuku 40 tahun. Jadi umur Nabi Daud 100 tahun. Jadi umurnya beliau itu dikurangi, dan beliau itu lupa, maka protes sama malaikat. Oh iya, dulu pernah saya hadiahkan. Lalu udah ratusan tahun yang lalu. Oh, kita baru 5 tahun aja kadang-kadang lupa. Halo? Baru beberapa hari aja lupa. Saya itu suka jadwal padat, nggak diingetin, suka lupa itu. Ya, kemarin tuh Jumat hujan deras, saya langsung pulang. Mak-mak,
Ustaz ditunggu di sini lah. Oh iya saya ada jadwal. Jadwalnya nggak rutin gitu kadang-kadang yang kayak gini. Kalau nggak diingetin kadang-kadang lupa. Untung Mas Ustaz juga ngingetin ini. Besok subuh Ustaz gitu. Jadi kalau nggak diingetin kadang-kadang lupa. Lalu Nabi Adam udah ratusan tahun yang lalu, maka dia lupa. Ya pantas kalau saya lupa. Saya juga anak cucu Adam. Jadi dimaklumi kalau kadang-kadang itu lupa, anak cucu Adam punya sifat lupa. Sama Adam pernah melanggar makan buah kol di larangan Allah. Anak-anak Adam itu punya potensi melanggar juga, punya potensi berbuat dosa juga. Betul tak betul? Kita pernah berbuat dosa nggak? Wah pernah, bahkan sering. Adam cuma sekali itu, tetapi mohon maaf diusir dari surga. Kita pernah berapa kali melanggar? Nggak bisa dihitung. Pengen masuk surga, pantas gak itu? Sebenarnya mah nggak cocok sebenarnya. Tetapi dengan rahmaniyah Allah, rahimiyah Allah, dosa saya banyak, tapi saya yakin rahmat Allah lebih banyak. Khilaf saya banyak, tapi saya yakin maghfirah ampunan Allah lebih banyak. Dan itu Allah sudah berfirman, innahu kana tawwaba, Allah maha menerima taubat. Bahwasanya Allah Ghafurur Rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Dengan itu sesungguhnya jangankan dosa-dosa kecil, dosa besar aja janji Allah itu. Dia pernah berzina, dia pernah membunuh, pernah syirik, tapi Allah pasti kecualian itu. Dalam surah Al-Furqan 71, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali mereka bertobat, beriman dan beramal saleh. Di awal dari tobat, mohon ampun sama Allah, berjanji gak akan mengulangi lagi. Kemudian wa amila amalan salihan, dia ikuti dengan amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka itulah orang-orang yang Allah ganti keburukannya dengan kebaikan, syiriknya dengan bertauhid, zinanya dengan menikah, membunuhnya dengan memberi kebaikan, membawa manfaat dengan sebanyak-banyaknya hamba. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ujungnya wa kanallahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita enggak syirik, kita enggak berzina, kita enggak membunuh. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua. Ini ketika duduk di majelis ini Allah sudah menggugurkan dosa-dosa kita. Tadi wudu menjadi cahaya, sujud menjadi cahaya. Tadi salawat jadi cahaya. Yang dengan itu Nabi akan mengenal kita. Nabi akan mengenal kita. Cahaya wudu, cahaya sujud, cahaya salawat. Maka dalam diam kita, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Inna salatakum tu'radu alayya. Salawatmu disampaikan kepadaku, disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aksarukum salatan. Yang paling dekat di antara kalian dengan aku di hari kiamat, yang paling banyak salawatnya. Dimulai dengan kalimah-kalimah thayyibah, la ilaha illallah, menggugurkan dosa. Jadi kalau ada dosa, kita mengucap la ilaha illallah, terhapus. Lalu diganti dengan tulisan kebaikan. Aminal hasanat la ilaha illallah ya Rasulullah. Sahabat Abu Dzar bertanya, apa termasuk kebaikan la ilaha illallah? Hiya afdalul hasanat, bahkan dia kebaikan yang paling afdal. Afdalul dzikri, dzikir yang paling afdal. Maka walaupun akhirnya Adam berbuat salah, tapi ujungnya
itu Allah mengampuni Nabi Adam karena beliau bertobat. Nanti di ayat yang berikutnya dijelaskan. Sebelum itu, karena Adam sudah melanggar, maka kata Allah, walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Kamu di muka bumi ada kesempatan, tinggal sampai batas waktu yang ditentukan, yaitu 1000 tahun, cuma dikurangi 40 tahun karena sudah dihadiahkan untuk putranya, anak cucunya, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Jadi di situ Nabi Adam digelincirkan. Maka ada yang bertanya, loh kan iblis sudah diusir, kok kemudian godain Adam? Kok bisa? Nah, jadi dalam keterangan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir ini disebutkan, iblis itu diusir kan karena sombong, nggak mau sujud. Ihbit minha, keluar kamu, turun kamu dari surga. Padahal iblis itu tadinya harisul jannah, penjaga surga, namanya Azazil. Kenapa kok diusir? Fama yakunu laka an tatakabbar fiha. Kamu tidak pantas takabur, sombong di surga. Dia disuruh sujud, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Semua malaikat sujud, tapi iblis enggak mau sujud. Kenapa kamu enggak mau sujud? Allah tasjuda id amartu, ketika aku perintahkan kepadamu. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia, kata iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kuciptakan aku dari api sementara Adam dari tanah. Aku lebih baik. Jadi iblis itu rasis. Maka yang rasis itu ngikutin iblis. Aku lebih baik. Aku ini darah biru, kamu darah merah. Oh. Padahal disembelih ya, karena luka merah juga, enggak biru itu. Aku ini suku ini menganggap sukunya lebih hebat. Enggak ada. Iblis diciptakan dari api, nggak ada apa-apanya karena dia telah melanggar perintah Allah. Nggak pantas kamu sombong. Maka surga itu mangkana fi qalbi miskalu dzarrah min kibr la yadkhulul jannah. Yang dalam hatinya ada kesombongan tidak akan masuk surga. Iblis saja yang sudah 80.000 tahun di surga gara-gara sombong, keluar kamu. Nggak pantas sombong di dalam surga. Maka kita sudah ibadah, sudah zikir, sudah beramal, nggak boleh sombong. Maka kadang-kadang itu kita dibikin, mohon maaf, walaupun kita rajin sholat subuh berjamaah, kadang-kadang sama Allah dibikin ketiduran, kadang-kadang kesiangan. Biar nggak sombong, kamu bisa subuh berjamaah juga karena pertolongan Allah. Rajin tahajud, kadang-kadang dibikin ketiduran, gitu. Sudah dipasang beker, lewat juga. Supaya apa? Dalam hati ini perasaan sedih. Ya Allah, saya nggak bisa tahajud. Perasaan begitu itu lebih disenangi Allah daripada kamu tahajud berurai air mata tapi kemudian sombong di pagi hari. Lebih baik yang tadi. Ya, yang lebih bagus mah tahajud iya, sholat berjamaah ya, dalam hatinya tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawadu terhadap sesama. Iblis diusir karena tadi sombong. Nah, sampai batas waktu yang ditentukan. Lalu Adam pun akhirnya kan bertanya kepada Robnya, Rob, ini saya melanggar ini dan harus terusir. Ini ibtada'tu nafsi, karena memang aku bikin-bikin kehendakku, kesalahanku. Atau katabta alayya, engkau sudah tentukan ini kepadaku bahwa aku akan melanggar. Kata Allah, bal katabtu, bahkan sudah aku tentukan. Kalau begitu, sebagaimana engkau telah tentukan amalku, aku melanggar. Kata Adam. Kemudian kalau aku bertaubat, ara'aita in tubtu hal anta raji'il jannah? Kalau aku bertaubat, aku memperbaiki diri, apakah engkau akan kembalikan aku ke surga? Kata Allah, na'am. Iya. Kalau kamu bertaubat, kamu perbaiki diri, nanti kamu dibalikin ke surga.
Ini di ayat berikutnya dijelaskan. Fatalaqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Adam menerima kalimat dari Tuhannya. Kalau begitu ajarin aku ya Allah caranya bertaubat. Allah ajarkan itu kalimat-kalimat pertaubatan. Kalimat yang mana diabadikan dalam surah Al-A'raf ayat 23. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabb, kami telah mendolimi diri, aku bersama istriku telah melanggar laranganmu itu, ya Allah. Tapi Adam ini melanggar dicatat dalam Al-Quran, dalam surah Toha, walam najid lahu azma. Dan kami, kata Allah, enggak menemukan Adam itu orang yang pengen berbuat salah. Jadi karena lupa tadi, enggak termasuk orang yang memang sengaja berbuat salah, karena dibikin lupa. Walam najid lahu azma. Adam itu enggak pengen berbuat salah, tapi memang terlupa. Lalu nerima kalimat pertobatan, Rabb, kami telah menzalimi diri kami. Jikalau tidak engkau ampuni kami, watarhamna, engkau rahmati kami, engkau sayangi kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk hamba-Mu yang merugi. Maka kita pun mengulang-ulang doa itu. Aku pun pernah berbuat salah, berbuat nista, berbuat zalim. Kalau enggak engkau sayangi kami ya Allah, enggak engkau rahmati, rugi kita. Karena kebaikan kita enggak bisa buat beli surga. Kira-kira sujud, rukuk, sujud buat bayar surga bisa enggak itu? Ibadah kita enggak seberapa, hidup kita sementara, surga selama-lamanya. Enggak bisa. Sementara untuk bayar nikmat Allah aja enggak bisa. 80 tahun sujud orang Yahudi, udkhulul jannah, masuklah surga birahmatillah, dengan rahmat Allah. Dia songong dia. Kata dia, dengan rahmat Allah, saya ini sudah sujud 80 tahun ibadah mati-matian, harus juga masuk surga dengan rahmat Allah. Kagak, dia nggak mau. Hai malaikat, kamu timbang itu kebaikan dia dengan satu biji mata. Kalau dia nggak mau masuk surga dengan rahmat Allah, dia merasa amalnya itu banyak, timbang dengan satu biji mata karunia Allah. Rupanya satu biji mata ini ditimbang dengan seluruh kebaikannya masih berat nikmatnya satu biji mata. Belum mata dua-duanya. Nggak ada apa-apanya amal kita. Makanya kalau bukan rahmat Allah, nggak ada apa-apanya, nggak bisa buat beli surga. La yumjihadukum minan nar, kata Nabi, nggak satu pun salah satu kalian selamat dari api neraka. Wala anta ya Rasulullah, dan engkau ya Rasul, wala ana, aku pun nggak akan selamat dari api neraka, nggak akan masuk surga illa ayataghammadani Allah birahmatihi wa fadlihi. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, hadisnya sahih, kecuali kalau Allah rahmati aku, Allah karuniakan anugerahnya kepadaku. Maka ketika beliau menjadi manusia termulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, itu juga semata-mata karena rahmat kasih sayang Allah. Setelah itu nanti beliau baru memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Setelah itu baru kepada nabi-nabi yang lainnya. Jadi Nabi Muhammad pun menyatakan illa ayataghammadani Allah bi rahmatihi wa fadlihi. Maka apa yang disampaikan oleh Abu Nawas itu benar, walaupun bukan Quran, bukan sunnah. Syair-syair pertobatan dia itu benar. Dia dulu itu, mohon maaf, menjadi orang yang suka bidu wanita, mabuk-mabukan. Dulu syair memuji Homer, memuji keindahan kecantikan wanita. Tapi setelah tobat, dia memuji Allah, memuji sifat-sifat rahmaniyah, rahimiyah, ghafarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ngaku itu awal tobat. Ilahi las tulil firna si'a
ala naril jahimi. Kata Abu Nawas, wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu. Sebenarnya nggak pantas sih, banyak dosa, nggak pantas. Namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Namun aku juga nggak sanggup kalau masuk api neraka. Siksaan teringan menggunakan sendal, terompah talinya dari api neraka, dikenakan sendal mendidih ubun-ubun. Tidak sanggup aku masuk api neraka. Lalu bagaimana? Dzunubi mislu adadi rimali. Kata Abu Nawas, dosa-dosaku sebanyak pasir di lautan. Terus fahabni taubatan waghfir dzunubi. Ya Allah, karuniakan taubat, ampuni dosa-dosaku. Kalau sudah diampuni, masuk surga pantas nggak? Pantas nggak? Pantas, sudah diampuni. Ngaji jadi penggugur dosa, sujud penggugur dosa, sholat penggugur dosa, wudhu penggugur dosa. Maka tatkala kita keluar dari majelis ilmu raudhah min riyadil jannah ini, bersih dari dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin. Itu diantara yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau melihat riyadul jannah, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu melihat taman-taman surga, mampir. Apa itu? Majlisu dzikri, majlisu ilmi. Ada majlis dzikir, dia sebut nama Allah, ada majlis ilmu. Di sini tergabung, ada dzikirnya, ada ilmunya. Alhamdulillah. Mampir, karena itu menjadi pembersih dosa-dosa. Naam, kata Allah, ya. Kalau engkau bertobat, engkau memohon ampun, engkau perbaiki, maka aku akan balikin ke surga. Lalu dalam kalimat yang lain, dalam riwayat yang disampaikan oleh Abu Ja'far Ar-Razi an Rabi' bin Anas an Abil Aliyah fi qouli ta'ala fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Qala inna Adam lamma asabal khati'ah. Nabi Adam ketika berbuat salah. Qala ara'aita ya Rabbi, bagaimana pendapatmu hai Rabb? In tubtu, kalau aku bertaubat, wa aslahtu, aku perbaiki. Qala Allah, kalau aku bertobat dan ku perbaiki amalku, kata Allah, idan adkhulukal jannah, ku akan masukkan kamu ke surga. Kalau kamu perbaiki itu, aku akan masukkan kamu ke surga. Maka dalam sepanjang umur kita ini, mohon maaf, dulu waktu masih muda, gagah, itu kadang-kadang kita berbuat salah, merasa kayak kan hidup terus. Sekarang dibikin lemah, pandangan berkurang, uban mulai bertabur, pandangan mulai kabur, kulit-kulit mulai kendur, gigi mulai gugur, kadang-kadang jalannya maju mundur. Kalau pagi sarapannya bubur, tandanya udah mau masuk kubur. Nah, kita membuat kita sadar nih, ingat mati ini buat kita sadar, saya perbanyak ibadah, mau ngapain lagi. Kalau dibikin muda terus, kira-kira lupa nggak? Lalai, lupa kita. Maka dikurangin tenaganya. Nikmat jasmani dikurangi, tapi nikmat rohani ditambahi. Dirajin istighfar di waktu malam, sujud, ruku, berzikir. Kenapa? Menyiapkan ruh akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah kalau ruh kembali dalam keadaan selamat. Panggilannya juga nikmat. Di antara kalimat-kalimat panggilan itu, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
hati, wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang damai, yang tentram. Kenapa? Banyak zikrullah. Dia sudah taubat, tenang, tentram. Irji'i, ayo balik. Kemana? Ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, kamu ridha dan diridhoi. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Siapa yang senang ketemu Allah, Allah juga senang ketemu dia. Wa man kariha liqa Allah, kata Nabi, siapa yang benci ketemu sama Allah, karihallah liqa'ah, Allah pun benci. Para sahabat bertanya, jadi sahabat itu, untungnya sahabat itu begitu. Kalau Nabi masih hidup, itu memang ya langsung nanya secara zahir, ya Rasulullah, akarahiyatul maut, maksudnya apa itu benci mati? Nahnu nakrahul maut. Kalau yang dimaksud itu kami semuanya masih benci mati, belum senang mati gitu. Ini kalau ditanya yang hadir ini sudah senang mati atau masih senang hidup? Kayak wajah-wajahnya masih pengen hidup nih. Kalau bisa mah umurnya 1000 tahun lagi gitu. Nah, kata para sahabat, kami ini nggak senang mati. Kalau dimaksud kariyatul maut, bukan itu, kata Nabi, bukan begitu. Lalu maksudnya innal mu'min, orang yang beriman, ketika datang sakaratul maut, ja'al malaikah, malaikat datang biridwanillah, dengan keridhaan Allah, wa rahmatihi, rahmatnya, wa jannati, dan surganya. Ditunjukin nih, surgamu, rahmat Allah, Allah ridho sama kamu. Senang gak dia sama Allah? Senang gak pulang? Senang, saya juga mau kalau model begitu. Tapi jangan sekarang, nanti pas sakaratul maut. Tadi jangan gini, kisahnya pas sakaratul maut ini. Datang itu malaikat Israel, jangan ujuk-ujuk, ini dengar juga nih Israel diam-diam nih. Ya kan sehari 70 kali, dari riwayat 7 kali 70 kali yang nengokin kita itu. Sudah ada garisnya belum nih catatannya? Oh Bapak fulan loh. Kalau sudah ada ya waktunya, kalau belum ya belum. Makanya adanya virus, adanya nggak akan merubah takdir kematian kita. Sakit yang berpuluh-puluh tahun sakit masih hidup juga ada. Yang sehat tahu-tahu mati juga ada. Nggak akan merubah takdir, nggak akan. Ya usaha ikhtiar itu bagian daripada ibadah. Hidup bersih, cuci tangan. Dari Nabi sudah diajarin itu. Bukan hanya cuci tangan. Kalau wudhu itu ya cuci wajah, cuci tangan, hidung, lubang-lubangnya dibersihin semua. Bahkan dianjurkan kalau bisa salat 5 waktu, berbersih diri, mandi, berbersih diri, udah lebih daripada sekedar cuci tangan gitu. Nah, kita kembali lagi. Jadi dipanggil dengan panggilan kenikmatan, irji'i, ayo balik kepada Tuhanmu. Senang dia, ditunjukkan rahmat Allah, ridha Allah, kemudian surganya. Fadkhuli fi ibadi. Nih teman-temanmu di surga, kelompok-kelompok hambaku nih, teman-temannya. Jadi teman di dunia ini baik ahli dzikir, ahli Quran, ahli ilmu, ngumpul lagi. Mudah-mudahan nanti kita semua ngumpul dalam surga. Baik jamaah yang hadir maupun jamaah YouTubiah. Ini dimasukkan ke YouTube kan. Jadi jamaah yang rebahan didoain juga itu. Kadang-kadang mereka itu belum bisa datang karena sesuatu atau karena memang belum bisa gitu. Banyaklah hal yang membuat dia nggak bisa hadir. Tapi saya lihat tuh banyak itu yang memonitor itu. Ada ya kalau nggak ini sekitar 100, 200, beberapa tempat ada yang sampai 800, ada yang 1000. Jadi mereka itu ya sesempatnya lah gitu. Perlu kita isi juga memang tuh, dunia maya itu dengan yang thayyibah supaya baik di dunia maya tapi juga nanti baik di dunia nyata. Dengan itu lama-lama nanti menjadi rajin, menjadi ahli ibadah juga. Amin ya rabbal alamin. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Jadi akan dibalikin ke surga. Dalam kalimat yang lain, ini kalimat pertobatan juga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala Ibnu Abi Najih
an Mujahid annahu kana yaqulu fi qouli ta'ala fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi qala al kalimat adalah kalimat Allahumma la ilaha illa anta, ya Allah tiada Tuhan melainkan Engkau, kalimat tauhid. Subhanaka, kalimat tasbih maha suci Engkau. Wa bihamdika, tahmid segala puji bagimu. Rabbi inni dhalamtu nafsi, ya Allah aku telah menzalimi diri. Faghfirli, ampuni aku. Innaka khairul ghafirin, sesungguhnya Engkau sebaik-baik yang maha pengampun. Jadi manusia salah itu wajar, namanya juga manusia, anak cucu Nabi Adam. Nabi Adam pernah berbuat salah, Allah maha pengampun. Maka manusia yang gak mau mengampuni kesalahan orang lain itu melebihin Fir'aun. Fir'aun itu ngaku Tuhan, akan mengampuni orang yang berbuat salah. Kalau ini ada manusia gak mau ngampunin kesalahan orang, dia udah minta maaf, songong dia, dibenci Allah. Maka ketika ada yang salah, ampuni. Allah maha pengampun, sebaik-baik yang maha mengampuni. Allahumma la ilaha illa anta, ya Allah tiada Tuhan melainkan Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Wa bihamdika, segala puji bagimu. Rabbi ini dalam tu nafsi farhamni. Yang pertama tadi faghfirli, sekarang farhamni, rahmati aku. Ya Allah, innaka khairur rahimin, sesungguhnya Engkau sebaik-baik yang maha penyayang, yang maha menyayangi. Allahumma la ilaha illa anta, ya Allah tiada Tuhan melainkan Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Wa bihamdika, segala puji bagimu. Inni dhalamtu nafsi, aku mendolimi diri, ya Allah nafsi. Fatub alayya, berikan taubat kepadaku. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat, memberi taubat, lagi maha penyayang. Faghfirli farhamni fatub alayya, maka kalimat ini menjadi kalimat pertaubatan. Ampuni aku, berikan taubat kepadaku, sayangi aku ya Allah, rahmati aku. Kalau hamba-hamba yang namanya manusia ini enggak berbuat salah, dalam hadis qudsi disebutkan, niscaya akan aku binasakan dia. Jadi kalau benar semua itu malah dihapus, dibinasakan. Allah akan ganti kaum yang kaum itu berbuat salah, lalu Allah ampuni. Kenapa? Allah itu punya Ghafar, punya Rahim, punya Ghafur. Ya kalau nggak ada yang salah, buat apa Ghafarnya Allah? Tapi ini bukan untuk menjustifikasi kita untuk berbuat salah, enggak. Yang terlanjur berbuat salah, ayo mohon ampun kepada Allah. Allah maha pengampun. La taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Iblis yang putus asa, maka disebut iblis itu orang yang putus asa, disebut iblis ablasa, putus asa dari rahmat Allah. Kalau syaitan itu orang yang jauh dari rahmat Allah. Kalau dia mau taubat sebenarnya kan diampuni juga, tapi enggak, dia justru nyalahin Tuhan. Wabima aghwaytani, karena engkau sesatkan aku akan sesatkan sebanyak-banyaknya hamba dari jalanmu. Laguyannahum ajmain, aku sesatkan sebanyak-banyaknya manusia. Jadi itu sudah sumpah serapah iblis. Ihbit minha, keluar kamu dari surga, terusir dari surga. Iblis justru meminta tenggang waktu. Rabbi angdirni ila yaumi yub'atsun, beri tangguh aku sampai hari kebangkitan. Rabb, wahai Tuhanku. Jadi iblis itu ngakuin Tuhan nggak kalau Allah sebagai Tuhan? Ngakuin nggak? Ngakuin sebenarnya. Jadi secara tauhid iblis itu ya bertauhid aslinya, cuman nggak mau tunduk, nggak mau taat, itu salahnya gitu. Sudah ngakuin kalau Allah itu Tuhan, justru minta waktu untuk menyesatkan manusia. Innaka minal mungdharin, engkau diberi tangguh. Jadi iblis itu sudah punya SIM untuk menggoda, SIM untuk menggoda manusia. Tugasnya ya kayak gitu. Nah, tugas kita ngikutin malaikat. Kalau kadang-kadang tergelincir, segera mohon ampun kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul nambitu minal jami'a, kata Allah, turun kamu semua, Adam, Hawa, anak cucu keturunanmu turun semua. Kenapa kamu sudah ngelanggar? Walaupun diampuni,
hukuman tetap dijalani. Kenapa? Ya, karena memang harus ditakdirkan tadi hidup di muka bumi. Kamu turun semua dari surga. Surga yang mana? Jumhurul ulama berpendapat ini surga langit. Kalau kaum Qadariyah sama kaum Mu'tazilah berpendapat itu surga bumi. Dataran tinggi, jannah itu artinya kebun. Kalau diartikan apa adanya ya, kebun. Tapi kalau diartikan apa adanya, kebun gitu kan nggak menarik. Siapa beriman, beramal soleh dia akan dapat kebun. Kan kurang menarik kan gitu. Jannah, surga, ini kata suarga, bahasa Sanskerta. Tempat yang indah, indah itu istananya, indah taman-tamannya, surga. Nah, jadi jumhur ulama, saya ikut pendapat jumhur ulama. Itu surga yang di langit, bukan yang di bumi. Turun kamu dari nah. Fa imma ya'tiyanakum minni hudan, kalau datang hidayah dariku, petunjuk dariku, apa itu hudan? Al-kutub wal anbiya war rusul. Para rasul, para nabi dan kitab-kitab yang diturunkan, itulah hidayah dari Allah. Tapi sebagian ulama berpendapat itu maksudnya adalah kitab Al-Qur'an. Ini kata Al-Hasan. Al-Huda Al-Qur'an. Kemudian Rasul adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya benar. Kalau umat terdahulu itu ya kitab Taurat, Zabur, Injil tercakup di dalamnya para rasul yang sebelumnya. Adapun umat ini ya kitab Al-Qur'an dan diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kalau datang hidayah Al-Quran, Rasul yang diutus, kamu ikuti janji Allah, la khaufun alaihim fima yastaqbilunahu min umuril akhirah, min amril akhirah. Dia nggak ada rasa takut menghadapi akhirat. Yang ikut hidayah, pas kematian datang, dia nggak takut mau hisab mau apa, nggak takut. Kenapa? Sudah dijanjiin tadi. Allah ridho sama kamu, rahmat Allah, ini surgamu. Takut nggak kalau model begitu? Ya nggak takut lagi, udah dijanjiin surga. Kemudian terhadap urusan dunia, walahum yahzanun ala ma fatahum min umurid dunya. Dia nggak khawatir, kemudian nggak takut kehilangan dunia. Dia nggak takut kehilangan urusan-urusan dunia, jabatan, rumah yang megah. Dia nggak sedih ninggalin itu semua. Kenapa nggak sedih? Ada ganti yang lebih baik. Dia kehilangan rumah yang megah. Nih, pojokan rumah megah nih. Tapi di sana ada istana surga. Kira-kira ninggalin yang di dunia ini sedih nggak? Ya nggak sedih lagi. Istrinya masih. Tapi disiapin bidadari. Kayaknya di sana lebih cantik. Nah, memang nanti kalau sudah bareng-bareng meninggal, itu istri-istri itu menjadi bidadari yang paling cantik di antara yang tercantik. Selama dua-duanya beriman dan beramal soleh. Bapaknya menjadi wildanun mukhalladun, perjaka-perjaka yang tampan kekal abadi. Masya Allah. Jadi di sana nggak ada kakek-kakek, nggak ada nenek-nenek. Kenapa? Surga itu indah. Kalau ada kakek-kakek, nenek-nenek merusak pemandangan. Jadi nggak indah lagi. Makanya dibikin mudah semua itu. Masya Allah. Jadi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak takut. Menghadapi akhirat enggak takut. Lalu dunia, rumah yang dibangun, jabatannya dia enggak peduli lagi. Kenapa? Dia akan menjadi pejabat yang paling tinggi di sana. Menjadi jabatan yang paling utama, yaitu Abdullah, hamba Allah. Antum su'ada, antum khalidun. Kata Allah, kalian kekal abadi, kalian berbahagia selama-lamanya. Di dunia ini walaupun punya jabatan tinggi, itu ada risaunya. Betul lah, betul. Fir'aun aja takut jabatan, kehilangan jabatan. Itu Fir'aun. Presiden paling-paling 2 periode gitu. 3 itu kalau baru berusaha itu. Oh, 2 yang morat maret, 3. Makanya ya salam.
Ini minta 3 periode ya salam. Mau jadi apa? 2 periode maksimal kecuali peraturannya dirubah. Sakarnya mbahmu kalau begitu negara-negaranya mbahmu itu. Oh iya, jangan-jangan yang merubah hadir di sini nih. Wah, salam. Nggak lama, 3 periode juga nggak lama, nanti mati sendiri. Wis bentok nih, gitu. Biarin aja lah. Gitu. Mikir dunia mah nggak ada habisnya. Harta, pangkat, jabatan dia akan tinggalin. Kenapa? Dia akan senang tadi kehidupan akhirat. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini kalau ikut hidayah. Kalau ikut hidayah, maka cukuplah kata Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan rahmat Allah turunnya Al-Qur'an. Bi fadlillah wa rahmatihi diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kamu berislam, ikut Al-Qur'an sunnah Nabi, fabidzalika falyafrahu. Senanglah kamu dengan itu. Ada orang yang senang dengan jabatan, dengan mobil mewah, rumah megah, pasangan cantik. Senanglah kamu dengan sujud, senanglah kamu dengan tilawah Quran. Fabidzalika falyafrahu. Dengan itu kamu harus senang. Jadi begitu sederhananya umat Islam itu untuk senang. Cukup dengan sujud, ngaji begini bikin senang. Itu kamu harus senang dengan begitu. Dengan tahajud kamu senang. Itu kata Allah. Dengan itu kamu senang. Kenapa? Huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Mereka kumpulkan jabatan, kumpulkan gelar, kumpulkan harta. Ini lebih baik kata Allah. Karena ini kekal abadi. Yang mereka kumpulkan akan binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua akan binasa, yang kekal abadi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen mengekalkan harta-harta kita, titipin sama Allah. Pengen mengekalkan kebahagiaan kita, titipin sama Allah. Kita harus takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah rahmati kita semua. Terakhir, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang ikut hidayah mereka mendapatkan kebahagiaan, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tapi orang-orang yang kafir, mendustakan ayat-ayat kami, kafir kepada Allah, ingkar kepada Al-Qur'an, enggak percaya sama Al-Qur'an, ayat-ayat Allah, ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, ahlun nar itu ada 2 macam. Ada ahlun nar alladzina hum ahluha. Ada penghuni neraka yang memang itu penghuninya, nggak akan keluar selama-lamanya. Yang model begitu, la yamutuna fiha wa la yahyauna. Mereka tidak mati, tidak hidup. Di neraka nggak hidup, nggak mati. Yang dalam surah Al-A'raf disebut la yamutu fiha wala yahya. Terus walakin, akan tetapi, aqwamun asabathum annar, ada suatu kaum yang masuk neraka bi khotoyahum, karena kesalahan mereka, fa amatathum imatatan, dia punya salah, dihukum di neraka sampai mati, hatta idza saru fahman, sehingga ketika menjadi arang, udzina fis syafaah, dia dapat syafaat Kanjeng Nabi, diangkat, dibawa ke maul hayah, air kehidupan, lalu hidup lagi. Setelah hidup lagi dibawa ke surga. Maul hayah atau maul haya, air rasa malu. Kenapa rasa malu?
dia malu sama teman-temannya, ditanyain kemana aja mas kok baru datang, aku dibakar dulu di neraka. Jadi dia malu, tapi lumayan juga akhirnya masuk surga. Siapa mereka? Faman haffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Yang ringan timbangan kebaikannya mampir dulu ke hawiyah. Tapi yang berat kebaikannya, ya punya dosa tapi kecil dikit, ditimbang-timbang masih banyak kebaikannya. Maka fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah, hidupnya diridhoi, disenengin Allah. Ya kita punya salah dikit aja. Nah, kita ikuti dengan kebaikan yang melimpah. Banyak tasbih, tahmid, itu timbangannya melebihi langit dan bumi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah. Itu tasbih, tahmid, tahlil, takbir, itu adalah zikirnya para malaikat di arsy. Saya tambahkan, ketika Rasulullah 3 bulan sebelum beliau wafat turun surah An-Nasr. Perintahnya bukan hanya tasbih, tahmid, tapi juga istighfar, taubat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Beliau kumpulkan dalam zikir subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maha suci Allah, segala puji baginya. Kumohon ampun kepada Allah dan ku bertaubat kepada Allah. Kalau belum hafal nanti silahkan tonton videonya, like, subscribe, and share. Please, comment please. Mudah-mudahan mengundang dan menambah subscribe-nya. Amin ya rabbal alamin. Dan itu menjadi amal jariah buat kita semua. Baik, demikian. Kalau ada yang bertanya 1 atau 2 saya persilahkan. Silakan monggo. Monggo, nggak apa-apa ya. Pertama Ustaz, tobat nasuha. Ya. Itu kalau sudah tobat nasuha, umpamanya mengulang lagi kita kesalahan, apa tobat nasuha lagi ya bagaimana? Itu pertama. Kedua, yang mengganggu manusia ini jin atau setan? Ya. Kalau setannya anak jin tadi kan? Iblis, anak iblis. Jin, anak iblis ya. Ya. Setannya anak iblis kan? Ya. Yang ganggu ini iblis atau setan? Ya. Itu aja, Pak. Ya. Yang pertama taubat nasuha dalam surah At-Tahrim ayat 7 ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apa jaminannya? Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Allah mengampuni, menghapuskan dosa-dosamu. Mudah-mudahan bagi kita itu mungkin, tapi bagi Allah itu pasti, karena bagi Allah nggak ada yang menghalangi. Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan memasukkan kamu ke dalam surganya. Orang yang taubatan nasuha dijamin menjadi ahli surga. Tapi masalahnya begini Ustaz, sudah taubatan nasuha ngulangin lagi, itu namanya nggak nasuha. Itu baru taubat sambel, taubat tomat, habis taubat kumat.
Itu belum nasuha. Oh iya. Oh iya, lupa ya. Ya belum nasuha, nanti nasuhanya pas terakhir. Nah. Ya. Keburu mati jangan. Jadi nasuha dulu baru mati. Nah, tapi bagaimana? Ada orang tobat, kumat. Ya Allah, ampuni hamba nggak akan mengulangi lagi. Tobat lagi, jatuh lagi, dosa lagi. Besok minta ampun lagi. Dalam riwayat Tirmidzi ada model begitu. Hambaku berbuat salah, dia minta ampun kepadaku, aku ampuni. Berbuat salah dengan kesalahan yang sama, minta ampun lagi, aku ampuni. Nih dia berbuat salah, dia minta ampun lagi, aku ampuni. Setelah yang keempat, kata Allah, sakarepmu. Alah masih tadi terserah kamu dah gitu. Enggak, tapi begini, maksudnya gini, kalau kamu derajatnya mau gitu-gitu aja ya sudah, terserah kamu. Tapi Allah akan mengampuni selama belum yatagorgor, belum sampai tenggorokan. Jadi ketika datang malaikat, kalau ada umatmu berbuat salah, ada waktu 1 bulan, kok dia itu kemudian bertobat, Allah ampuni. Kata Nabi Muhammad, 1 bulan ya Rabbi terlalu lama. Jadi 1 pekan, 1 Jumu'ah. 1 Jumat juga terlalu lama, boleh jadi dia berbuat salah lagi. 1 hari itu terlalu lama, sampai akhirnya malam yatagorgor, selama masih ada belum sampai tenggorokan, kerongkongan, itu nyawa masih ada pengampunan. Misalnya semenit sebelum dia mati, dia tobat, dia membaca kalimat syahadat, dijamin masuk surga. Jadi tapi jangan tobatnya nunggu semenit ya Pak ya. Khawatirnya nanti nggak sempet gitu loh. Jangan. Ini sebagai bisyarah nabawiyah, kabar gembira dari Nabi. Jadi ada kesempatan itu tobat. Memang begitu. Kalau berulang-ulang juga Allah ampunannya juga berulang-ulang. Cuman derajatnya nggak naik-naik, itu aja gitu. Yang kedua tentang itu yang godain itu iblis atau setan. Kelasnya, kalau kelasnya Nabi, iblis turun tangan. Kelasnya Bapak siapa namanya? Pak siapa? Pak Haji Sabrudin. Ini setan-setan kecil juga, ada kerocok-kerocok, kopral aja udah keaun. Enggak perlu stay iblis yang kayak gini mah. Enggak perlu, Nabi baru iblis itu. Jadi berkelas, ada jenderal, ada kopral, sama lah gitu. Jadi dia punya kelas-kelas juga gitu. Kalau iblis nggak perlu turun tangan, model-modelnya bikin ngantuk, ngaji bikin ngantuk aja udah selesai gitu. Nyender gitu. Jadi nggak perlu iblis yang model-model begitu. Kalau Nabi Adam itu perlu iblis turun tangan gitu. Nah, jin. Jadi yang namanya syaiton itu ada syaiton jenis, ada syaiton sifat. Syaiton sifat itu minal jinnati wan nas. Dia tergolong 2 jenis, ada yang golongannya jin, ada golongan manusia. Kadang-kadang manusia jadi setan, maka dasar setan. Nah itu maksudnya sifat setan. Nah iblis ada yang punya sifat kayak setan juga. Jadi jin itu kayak manusia, dia punya potensi kebaikan, punya potensi keburukan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun minnas salihuna wa minna kunna dhara'iqa qidada, kata jin. Jadi Allah abadikan dalam Al-Quran surah jin itu, di antara kami ada yang saleh, ada juga yang salah, ada juga yang punya jalan macam-macam, yang belak-belok, yang bengkak-bengkok. Jin juga itu ada yang godain, benar. Tapi jin saleh juga banyak, kayak modelnya manusia sama. Nah itu yang kayak gitu itu, yang maksudnya jin yang kesetanan atau manusia yang kesetanan sama. Minal jinna tiwan nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang bisikin dalam dada manusia. Maka sesungguhnya kalau yang anak cucu buahnya iblis tadi ya setan. Cuman jenisnya kadang-kadang yang berwujud manusia, setan kepala hitam gitu. Ada juga yang memang jin yang nggak tampak. Itu dua-duanya bisa. Jadi yang dimasukkan, mohon maaf, katanya boneka arwah dan lain itu bukan, nggak ada. Roh itu dalam genggaman Allah. Bukan, itu jin-jin. Ya itu bisa diperjualbelikan dengan mengabdi kepadanya. Makanya nggak boleh. Nanti akan menjadi budaknya jin. Di antara manusia, wa minan nas may ya'uduna birijalin minal jinni. Dia minta pertolongan sama jin, fazaduhum rohaqo. Dia
justru tambah jadi jauh dari Allah, hidupnya tambah sengsara. Na'udzubillahi min dzalik. Manusia itu sudah termulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini makhluk yang terahsan. Bahkan Nabi Muhammad juga diutus kepada para jin-jin untuk berdakwah. Baik, sampai di sini. Semoga Allah rahmati kita, Allah sayang kita. Marilah kita munajat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Hakim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon ridhamu dan surgamu, kami berlindung dari kemurkaanmu dan api nerakamu. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami, dosa dan salah kedua orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang yang telah berbuat baik pada kami, kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabb, karuniakan kepada kami anak cucu keturunan yang menjadi permata hati bagi kami, yang ahli Al-Quran, min ahli ilmi wa ahli khair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.